Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab bank atas kejahatan skimming. Perkenalkan, eh, di kelompok kami ada 6 anggota, yaitu yang pertama Nadia Ardin, yang kedua Anjani Karisma, yang ketiga Melia Sari, yang keempat Aisyah Rista Melati, yang kelima Eva Widiati, dan yang keenam saya sendiri Arifa Kurnia Suci Indasari Soekarno Putri. Latar belakang. Kejahatan ATM sudah sering terjadi dan dilakukan adalah dengan cara skimming, yakni melakukan kejahatan dengan penyaringan data pada ATM nasabah. Skimmer merupakan alat yang digunakan untuk kasus kejahatan skimming. Fungsi dari alat ini ialah menyaring data-data yang terdapat di dalam ATM para nasabah. Caranya ialah skimmer ini diletakkan pada sekitar ATM agar seolah-olah terlihat sebagai bagian dari mesin ATM. Kemudian, cara kerjanya adalah menyalin data yang terdapat di dalam pita magnetik pada saat kartu ATM digesekkan pada alat tersebut. Setelah itu, data di dalam kartu ATM berhasil disalin, maka pelaku dapat menduplikasi kartu ATM serta dapat melakukan transaksi pengambilan uang di ATM sama seperti nasabah. Dalam hal ini, tentunya nasabah merasa sangat dirugikan dari praktek kejahatan skimming ini. Salah satu istilah yang pernah terjadi tahun 2002 yang dialami oleh nasabah Bank BCA, yakni B. Agus Kurniawan, di mana ia menjadi korban skimming yang kehilangan uang sebesar 135 juta setelah rekeningnya dibobol. Nasabah menerangkan bahwa dalam unggahan tweetnya mengenai kejadian tersebut dan ditanggapi oleh pihak BCA. Dalam hasil investigasi Bank BCA, terdapat transaksi tidak wajar, yaitu tanpa pengetahuan sebesar 100 juta yang dikirim kepada Lukman Alexandi dan selanjutnya ke Indodax Maulana Yubank Sentra sebesar 25 juta. Namun pihak Bank BCA bertanggung jawab menggantinya 100% dan pihak korban mendapatkan uang kembali setelah pihak dari Bank BCA melakukan investigasi terhadap pembobolan tersebut. Skimming dikatakan sebagai kejahatan cyber. Skimming adalah tindakan mencuri informasi kartu kredit atau debit seseorang secara ilegal dengan menggunakan perangkat elektronik yang dipasang pada mesin pembaca kartu seperti ATM, mesin EDC, atau mesin tiket. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan cyber karena telah melibatkan penggunaan teknologi dan jaringan elektronik. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan skimming tidak hanya dirasakan oleh pemilik kartu, tetapi juga oleh institusi keuangan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi keamanan keuangan dan privasi individu. Next. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas praktik skimming. Ketika terdapat praktik skimming yang merugikan nasabah sesuai dengan pasal 19 ayat 3 dan pasal 45 ayat 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, permasalahan tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Bank Indonesia memberikan fasilitas yaitu mediasi antara nasabah korban praktik skimming dengan bank yang menyimpan dana nasabah tersebut apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan pihak bank. Dalam
perkara yang menimpa nasabah BCA atas nama Happy Agus Kurnia, perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank BCA yaitu pihak Bank BCA melakukan investigasi terkait pembobolan rekening BCA miliknya. Selain itu, pihak Bank BCA secara cepat melakukan penanganan pengaduan konsumen. Oke, selanjutnya adalah tanggung jawab pihak perbankan atas kegiatan skimming kepada nasabahnya. Pertanggungjawaban menurut KUH Perdata itu dibagi menjadi dua, pertanggungjawab berdasarkan lawan prestasi dan juga pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Pertanggungjawaban dalam KUH Perdata berupa ganti rugi. Namun tidak semua ganti rugi atas dasar karena kesalahan atau kelalaian pihak bank sendiri. Pertanggungjawaban tersebut dapat juga mengharuskan pihak untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab yang berada dalam pengawasannya, sesuai pada pasal 1367 KUH Perdata. Begitu juga pada kerugian akibat kelalaian bank dalam tindakan kejahatan skimming. Tindakan pihak bank BCA pada perkara Happy Agus Kurnia tentu dimaksudkan untuk tetap menanamkan prinsip kepercayaan kepada nasabah. Dan ganti rugi oleh pihak BCA menjadi sikap prinsip tanggung jawab bank terhadap nasabah tersebut. Jaminan atas pertanggungjawaban menjadi sebuah tindakan pemenuhan kewajiban bank sebagaimana dalam pasal 7 UU nomor 8 tahun 1999. Perlindungan konsumen. Pada huruf F dan G menyatakan secara pokoknya kewajiban pelaku dalam pemberian kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa diperdagangkan ataupun diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 yang menyatakan bahwa pada ayat pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada pasal 1371 KUH Perdata, yang kedua menerangkan bahwasannya pengganti kerugian akan dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak. Kesimpulan, dalam perkembangan teknologi di dunia perbankan ini, penggunaan e-banking dan mesin ATM telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Namun, dampak negatif juga muncul dalam bentuk kejahatan cybercrime, terutama melalui praktik skimming pada mesin ATM. Skimming adalah tindakan kejahatan yang menggunakan alat untuk mencuri data nasabah dan melakukan transaksi tanpa izin. Hal ini merugikan nasabah dan memerlukan perlindungan hukum serta langkah-langkah keamanan yang kuat dari pihak bank. Nasabah bank memiliki hak perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK titik 07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa perbankan, termasuk dalam penanganan sengketa dan pengaduan konsumen. Dalam kasus praktek skimming, nasabah dapat menggugat pelaku usaha, yaitu bank, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan umum. Saran. Terdapat beberapa saran yang bisa diberikan terkait dengan praktik skimming dan perlindungan terhadap nasabah bank. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama, kesadaran dan edukasi nasabah. Yang kedua, penyempurnaan sistem keamanan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan bank. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak penegak hukum. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Yang keenam, inovasi teknologi. Yang ketujuh, riset dan pengembangan. Penerapan saran-saran ini diharapkan dapat membantu bank dalam melindungi nasabah dari praktik skimming dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, perlindungan hukum yang memadai juga perlu dijamin untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi nasabah yang menjadi korban skimming. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.